QS Al-Araf ayat 71 menampilkan jawaban tegas Nabi Hud kepada kaumnya setelah mereka menantang kebenaran. Intinya, murka dan hukuman Allah sudah berada di ambang mereka, karena mereka berdebat tentang nama-nama sesembahan yang mereka ciptakan sendiri tanpa dasar wahyu. Ayat ini seperti petir yang menyambar kesadaran. Bukan sekadar ancaman luar, tetapi gambaran tentang kondisi batin yang telah jauh dari cahaya. Dalam sudut pandang tasawuf, terutama rasa hikmah yang sejalan dengan napas ajaran Ibnu Athaillah, masalah utama kaum itu bukan kurangnya argumen, melainkan menciptakan realitas palsu lalu mempercayainya. Perhatikan, kata nama-nama secara lahir berarti berhala. Secara batin, ini jauh lebih luas. Manusia punya kecenderungan aneh, memberi label pada sesuatu, lalu menganggap label itu kebenaran. Harta disebut jaminan hidup, jabatan disebut kemuliaan, pengakuan disebut nilai diri, bahkan amal kadang diberi nama kesucian. Padahal Allah tidak pernah memberi otoritas pada semua itu untuk menjadi tempat bersandar hati. Ibnu Athaillah sering mengarahkan pandangan muridnya pada satu hal halus. Segala sesuatu selain Allah hanya kuat sejauh kita menguatkannya dalam hati. Berhala batin tidak punya daya, kecuali kita menyuplai keyakinan kepadanya. Bagian lain dari ayat ini terasa sangat kontemplatif. Tunggulah, aku pun menunggu bersama kalian. Ini bukan kalimat putus asa. Ini adalah ketenangan seorang nabi yang telah bersandar total kepada Allah. Di sini muncul ciri hati yang telah matang dalam ma'rifat. Tidak gelisah ketika ditolak, tidak goyah ketika diperdebatkan, tidak panik ketika kebenaran tampak sendirian, karena sandarannya bukan jumlah pengikut, tetapi Allah. Dalam Tazkiyatun Nafs, ayat ini mengisyaratkan fase berbahaya dalam perjalanan ruhani, debat tanpa kesiapan untuk berubah. Ada orang mencari kebenaran, ada orang hanya mencari kemenangan dalam diskusi. Yang pertama, melembutkan hati. Yang kedua, mengeraskannya. Menariknya, Al-Quran menyebut murka sudah jatuh atas mereka, bahkan sebelum azab nyata datang. Ini memberi isyarat psikospiritual. Hati yang tertutup itu sendiri sudah bentuk hukuman. Ketika nurani tak lagi mampu membedakan hak dan batil, manusia berjalan menuju kehancuran sambil merasa aman. Hakikat ma'rifatullah pada ayat ini adalah keberanian untuk meruntuhkan nama-nama dalam diri, semua identitas, semu yang kita kira menyelamatkan. Sebab semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin ia sadar yang nyata hanyalah Dia